Tawuran antara dua kelompok pelajar terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin sore. Warga yang resah membubarkan aksi tawuran tersebut. Tawuran dua kelompok pelajar terjadi di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang geram melihat aksi ini langsung membubarkan para pelajar. Dua kelompok pelajar kabur di tengah jalan raya yang ramai. Beberapa pelajar yang kabur memakai sepeda motor terjatuh karena dikejar warga. 3 pelajar itu terluka ringan di bagian kaki. Warga mengatakan tawuran bermula saat dua kelompok pelajar ini berpapasan dan saling ejek. Kedua kelompok lalu saling lempar batu hingga meresahkan warga. Usai tawuran, petugas bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi tawuran susulan. Anaknya Pika itu lewat bawa motor, dikejar-kejar lah sama anak Pentek itu. Jadi kebetulan di sini ramai, banyak supir-supir, akhirnya diuber sama supir-supir lah. Pemerintah memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Salah satu isu yang berkembang terkait dengan radikalisme. Kementerian Keuangan melaksanakan moratorium bagi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara PK Instan. Selain karena imbauan BNPB terkait antisipasi penyebaran COVID-19, alasan Kemenkyu mengarah pada rencana pengkajian kebutuhan pegawai Kemenkyu lulusan PK Instan dan penataan ulang sistem kedinasan lembaga politeknik ini. Namun belakangan muncul isu radikalisme dibalik tidak dibukanya penerimaan peserta didik baru untuk PK Instan. Hal ini membuat Sudirman Said, mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016, angkat bicara. Menurutnya sangat disayangkan pemerintah memutuskan penutupan sementara STAN, apalagi ditambah dengan adanya isu radikalisme. Sudirman Said yang pernah menjadi Ketua Ikatan Alumni STAN 2014-2016 menyatakan bahwa tuduhan radikalisme itu harus berdasar. Selama ini menurutnya banyak mahasiswa STAN yang berafiliasi dengan masjid kampus dan meneruskan kebiasaan di kantor ketika sudah bekerja. Hal itu dilakukan untuk menjaga integritas agar tidak larut dengan praktik korupsi dan suap-menyuap. Diharapkan penutupan sementara ini belum final, karena lulusan STAN terbukti diperlukan banyak lembaga baik pemerintahan maupun swasta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menonaktifkan Lurah Grogol Selatan Asep Subhan karena menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan KTP elektronik atas nama Joko Chandra. Joko Chandra merupakan buronan kasus hak tagih Bank Bali selama 11 tahun. Pembuatan KTP elektronik atas nama buronan kasus hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Chandra diduga menyalahi aturan dan prosedur. Berdasarkan laporan Inspektorat, Lurah Grogol Selatan Asep Subhan berperan aktif melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Imbasnya, Asep Subhan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Lurah Grogol Selatan. Peran Lurah Grogol Selatan yang dianggap melampaui tugas dan fungsinya dengan pengacara Joko Chandra mengantarkan rombongan pemohon ke tempat perekaman biometrik, menjadi pihak pertama yang menerima KTP elektronik hingga menyerahkan langsung KTP elektronik kepada Joko Chandra. Kami sampaikan pemerintah Provinsi Jakarta telah resmi menonaktifkan Lurah Grogol Selatan. Yang bersangkutan berdasarkan investigasi Inspektorat terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan pelayanan yang berlebihan atas penerbitan KTP elektronik atas nama Joko Sugiarto Chandra. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan sebelumnya. Ini pelajaran bagi kita semua, pelayanan publik harus berintegritas, tidak ada kompromi. Posisi Lurah Grogol Selatan Asep Subhan digantikan sementara oleh Camat Kebayoran Lama sebagai pelaksana harian. Sementara status Joko Chandra masih buron selama 11 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi Egy dan Mujeni, petugas KRL yang menemukan uang 500 juta rupiah di dalam KRL Jakarta Bogor. Keduanya diberikan perlindungan asuransi dan diangkat menjadi karyawan tetap di PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Lima perusahaan BUMN memberikan apresiasi kepada petugas pengawal KRL Egy Sandi Saputra dan petugas kebersihan kereta Mujeni yang menemukan uang tunai senilai 500 juta rupiah dalam kantong plastik hitam di bangku prioritas KRL Jakarta Bogor. Apresiasi ini diberikan kepada Egy dan Mujeni dalam bentuk pemberian asuransi jiwa senilai 500 juta rupiah, mendapat telepon pintar, kuota internet 200.000 per bulan selama 1 tahun, hingga diangkat menjadi karyawan tetap PT KCI. Menteri BUMN Erick Thohir berharap apresiasi yang telah diberikan ini dapat digunakan dengan baik. Karena ini juga saya harapkan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama para pimpinan, bahwa memang dalam kita diberikan amanah sudah siokianya harus punya tadi dasar daripada akhlak itu sendiri kalau kita mau sukses. Dan tentu saya harapkan juga tadi bantuan-bantuan tadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, jangan difoya-foya. Ya, tapi itu sebagai dasar untuk menjaga kehidupan yang lebih baik lagi. Erick Thohir juga berharap apa yang dilakukan oleh Egy dan Mujeni dapat menginspirasi pegawai perusahaan plat merah lainnya. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Dukungan Partai Perindo dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2020 terus digulirkan untuk para calon pemimpin daerah. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang sesuai dengan visi misi partai untuk membangun Indonesia sejahtera. Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada 2 pasang calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada tahun 2020. Salah satunya adalah calon Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Suprapto Daeng Situru, dan Muhammad Afnan Rahmat. Latar belakang Daeng Situru dalam bidang teknik sipil menjadi salah satu alasan Partai Perindo optimis pasangan ini dapat membangun Tojo Una-Una lebih baik lagi. Pilihan kita jatuh kepada beliau dengan tentu melalui evaluasi penjaringan yang sangat ketat dan sesuai dengan framework partai, akhirnya kita menjatuhkan pilihan kepada beliau. Tentunya dengan dukungan ini kami yang mengatakan bahwa akan bekerja dengan maksimal untuk memenangkan, karena ini adalah tanggung jawab moral kami ya, untuk meraih kemenangan itu. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo juga memberikan dukungan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Ali Ibrahim dan Yohanis sebagai pasangan bakal calon kepala daerah Teluk Bintuni, Papua Barat. Pasangan ini optimis bisa memenangkan Pilkada 2020 dengan dukungan Partai Perindo. Dengan kekuatan dan kebersamaan kita yang kita galang bersama-sama di masyarakat dan dukungan daripada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kami yakin kami bisa menang. Menjelang perhelatan Pilkada 2020, seluruh kader dan simpatisan Partai Perindo terus bergerak untuk memenangkan pasangan calon yang didukung melalui program-program partai untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebocoran data pelanggan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi keresahan di tengah masyarakat. Telkomsel memastikan telah mengambil tindakan tegas untuk menindaklanjuti kasus kebocoran data pelanggan secara terbuka, menyeluruh, dan tuntas. Telkomsel secara konsisten telah menjalankan operasional sistem perlindungan dan keamanan data pelanggan dengan prosedur standar operasional, terverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di industri telekomunikasi di Indonesia, sehingga kebocoran data pelanggan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kita selalu konsisten. Kita melakukan evaluasi bertahap, begitu ya, selalu secara rutin kita melakukan evaluasi, baik secara teknis, jadi kalau teknis berarti nanti IT, sistem IT-nya selalu kita upgrade,
juga secara standar operating prosedur. Apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang memiliki akses terhadap data, SOP-nya selalu kita sempurnakan. Pihak Telkomsel berkomitmen untuk tidak mentolerir segala tindakan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum, serta memastikan penerapan sanksi tegas bagi oknum pelaku pencurian data pelanggan. Kami memastikan bahwa data pelanggan Telkomsel itu kami pastikan dalam kondisi aman, ya. Semua sistem keamanan, semua prosedur, semua SOP sudah berjalan sesuai dengan standarisasi yang dari ICO, dan kemudian dengan kita kan selalu melakukan evaluasi berkala ya dengan Kementerian Kominfo dalam hal ini. Kemudian standar yang diterapkan oleh kami pun memang sudah melalui standar ITU serta GSMA. Seperti itu. Jadi kita Untuk memperbaiki pelayanan kepada konsumennya, pihak Telkomsel selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan, serta pengembangan sistem operasional kerja secara menyeluruh. Mulai dari perlindungan dan keamanan data pelanggan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, M. Faisal, Leman, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews pagi hari ini. Saya Gede Satria undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.